Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmalinda Pratiwi dari kelas PGMI D3 NIM T 2019-4080. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang laporan observasi tentang penerapan pendidikan karakter di SD atau MI. Latar belakang. Observasi merupakan suatu proses pengamatan dan pencatatan terhadap suatu objek atau hal yang akan diteliti untuk menemukan informasi tentang objek atau hal tersebut. Pada umumnya, metode yang digunakan dalam observasi harus sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain itu, subjek yang diamati dalam kegiatan observasi harus nyata dan diamati secara langsung. Tujuan observasi. Tujuan dari diadakannya kegiatan observasi ini yaitu yang pertama, untuk menambah pengetahuan mahasiswa, khususnya para calon guru, agar mengetahui bagaimana suasana atau keadaan pembelajaran yang ada di tingkat sekolah dasar. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa jauh sekolah ini dalam menerapkan pendidikan karakter di sekolah. Manfaat observasi. Adapun manfaat dari adanya kegiatan observasi ini yaitu yang pertama, memberikan pengalaman bagi mahasiswa agar bisa menjadi pendidik yang baik dan profesional pada masa yang akan datang. Yang kedua, memberikan gambaran tentang dunia pendidikan sehingga mahasiswa, khususnya para calon guru, bisa mempersiapkan dan merencanakan pendidikan yang baik saat menjadi guru nanti. Sasaran observasi. Sasaran dari kegiatan observasi ini adalah guru dan siswa yang ada di SD Negeri Jenggot. Lokasi observasi. Lokasi observasinya yaitu di SD Negeri Jenggot yang bertempat di Desa Jenggot, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Waktu pelaksanaan observasi. Kegiatan observasi ini dilakukan selama 3 hari, yaitu mulai dari tanggal 10 sampai 13 Desember. Metode observasi. Metode observasi yang digunakan yaitu dengan cara wawancara kepada kepala sekolah, wakakurikulum, guru kelas, siswa, dan wali siswa secara bergantian. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang saya ajukan untuk kepala sekolah. Dari beberapa jawaban kepala sekolah dapat diambil kesimpulan yaitu pendidikan karakter adalah suatu pembelajaran yang digunakan untuk membentuk perilaku pada siswa agar mereka bisa memiliki perilaku dan karakter yang baik di masa depan. Sangat penting untuk menanamkan karakter dan perilaku yang baik pada anak sejak dini. Saat-saat SD inilah penting untuk bisa menanamkan karakter yang baik, karena saat di tingkat SD inilah anak masih dalam tahap penyesuaian. Jadi mereka meniru dan melakukan apapun seperti apa yang dilihat dan diajarkan. Karena itu, sebisa mungkin ketika di sekolah, guru harus bisa memberikan contoh yang baik kepada murid-murid yang diajarnya, baik ketika pembelajaran berlangsung maupun di luar kegiatan pembelajaran. Namun, pendidikan karakter ini tentunya tidak hanya mengandalkan sekolah saja, tetapi juga harus ada peran orang tua yang turut membantu proses pembentukan karakter pada anak. Tentunya harus ada keseimbangan antara orang tua dan sekolah. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang saya ajukan untuk wakakurikulum. Dari beberapa jawaban wakakurikulum dapat diambil kesimpulan yaitu pendidikan karakter adalah suatu ilmu yang mengarah pada kepribadian seseorang. Pendidikan karakter itu menyangkut bagaimana cara untuk membentuk suatu perilaku anak agar anak bisa memiliki kepribadian dan perilaku yang baik. Jika anak sudah dilatih untuk berperilaku yang baik sejak dini, maka di masa depan nanti harapannya dia akan menjauhi perbuatan atau hal-hal yang buruk yang tentunya tidak diinginkan. Untuk partisipasinya, para murid sejauh ini rata-rata sudah bisa mengikuti penerapan pendidikan karakter ini dengan baik. Setiap guru di semua bidang studi, tidak terkecuali siapapun, wajib untuk bisa memberi contoh dan menerapkan karakter yang baik untuk para muridnya. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang saya ajukan untuk guru kelas.
Dari beberapa jawaban guru kelas dapat diambil kesimpulan, yaitu pendidikan karakter adalah pendidikan yang dilakukan untuk mengubah cara berpikir, sikap, dan tingkah laku anak agar menjadi lebih baik. Di dalam proses pembelajaran, secara tidak langsung terdapat banyak sekali pembelajaran nilai karakter. Contohnya, ada nilai disiplin, harus tepat waktu ketika berangkat dan masuk kelas, nilai religius, berdoa baik sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran, kejujuran, harus jujur saat berbicara dan ketika ulangan tidak boleh menyontek, menjaga kebersihan, baik kelas, lingkungan sekolah, dan lain-lain. Sebelum menerapkan pendidikan karakter, di dalam proses pembelajaran tentu saja yang pertama harus dipastikan kondisi kelas haruslah kondusif. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang saya ajukan untuk siswa. Dari beberapa jawaban siswa dapat diambil kesimpulan, yaitu pendidikan karakter adalah pendidikan yang dilakukan oleh sekolah untuk membentuk karakter yang baik pada siswa. Menurut siswa ini, guru yang ada di sekolah ini sudah menunjukkan karakter yang baik serta sabar ketika mengajar. Media yang sering digunakan oleh guru ketika pembelajaran biasanya menggunakan media yang ada seperti buku, papan tulis, dan LCD ketika diperlukan. Namun, beberapa murid terkadang juga merasa sedikit kesulitan untuk memahami mata pelajaran saat guru terlalu cepat dalam menjelaskan, dan juga sedikit kesulitan dalam memahami pelajaran yang sulit seperti matematika dan lain-lain. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang saya ajukan untuk wali siswa. Dari beberapa jawaban wali siswa dapat diambil kesimpulan, yaitu pendidikan karakter adalah suatu pendidikan yang dilakukan untuk membantu anak agar mereka bisa memiliki etika yang baik. Menurut wali siswa, pendidikan karakter sangat penting karena setiap orang tua pasti menginginkan anaknya bisa memiliki karakter dan kepribadian yang baik. Di sekolah ini sudah menerapkan beberapa kebiasaan yang termasuk dalam pembentukan karakter yang baik, seperti selalu berdoa ketika sebelum masuk kelas dan sebelum pulang, disiplin dan harus masuk kelas tepat waktu, dan masih ada beberapa kebiasaan baik lainnya. Pembahasan. Pendidikan karakter adalah sebuah sistem yang menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik yang mengandung komponen pengetahuan, kesadaran individu, tekad, serta adanya kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan maupun bangsa, sehingga akan terwujud insan kamil. Karakter yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina sejak usia dini. Usia dini merupakan masa kritis bagi pembentukan karakter seseorang. Banyak pakar mengatakan bahwa kegagalan penanaman karakter pada seseorang sejak usia dini akan membentuk pribadi yang bermasalah di masa dewasanya kelak. Selain itu, menanamkan moral kepada anak adalah usaha yang strategis. Pendidikan karakter sangatlah penting untuk diterapkan pada sekolah, terlebih pada sekolah dasar. Oleh karena itu, pendidik harus bisa mengajarkan pendidikan yang mengandung ajaran akidah dan tata moral kepada para peserta didik di sekolah dasar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.